Pengakuan jujur dan mengejutkan Datuk Hamidin usai laga Malaysia U23 versus Brunei Darussalam sudah saya tunggu. Kira-kira apa ya? Yuk tonton video sampai selesai. Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Berikut ini prediksi berita, artikel pernyataan Datuk Hamidin bin Haji Mohamad Amin, Presiden ke-7 Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), usai laga Malaysia U23 vs Brunei U23. Simak berikut. Datuk Hamidin menyampaikan pujian dan refleksi mendalam setelah menyaksikan kemenangan Malaysia U23 atas Brunei Darussalam U23 pada laga kedua Grup A Piala AFF U25 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Datuk Hamidin yang hadir langsung di tribun GBK tampak antusias memberikan dukungan dan menegaskan tekad FAM untuk terus memperkuat tim muda negara. Malaysia berhasil membalikkan keadaan setelah kekalahan mengejutkan 0-2 dari Filipina pada laga pertama yang sempat menimbulkan kekhawatiran terkait risiko gugur dini dari Grup A VN Express International. Namun, kemenangan atas Brunei ini memberikan angin segar sekaligus menyuntikkan kepercayaan baru ke dalam tubuh tim, terutama di bawah kendali pelatih Nafuzi Zain. Pujian atas semangat dan disiplin tim. Dalam pernyataannya, Hamidin menyebut bahwa penampilan para pemain muda menonjolkan determinasi tinggi dan kerjasama tim yang solid. Saya sangat terkesan melihat sikap mereka di lapangan. Meski menghadapi tekanan sebagai tim tandang, para pemain menunjukkan komitmen tinggi dan kekompakan luar biasa, kata Hamidin usai pertandingan. Ia menegaskan bahwa mentalitas seperti ini adalah fondasi penting bagi Malaysia untuk melangkah jauh di turnamen ini. Evaluasi taktik dan fisik. Hamidin memberikan apresiasi kepada pelatih Nafuzi Zain yang dianggap telah menjalankan persiapan matang dengan prioritas pada kondisi fisik prima dan pemahaman strategi yang mendalam. Menurut Presiden FAM, persiapan dalam hal taktik dan stamina terbukti efektif saat menghadapi Brunei yang meski bukan lawan terberat tetap memerlukan kewaspadaan. Meski demikian, Hamidin tetap realistis. Kita harus terus memperbaiki transisi permainan dan menjaga konsistensi performa. Ia menyoroti sejumlah area yang perlu diperbaiki seperti efektivitas serangan, akurasi final third, serta daya tahan menghadapi tim yang lebih agresif. Harapan jangka panjang dan dukungan infrastruktur. Lebih dari sekadar evaluasi pertandingan, Hamidin berbicara mengenai visi panjang Malaysia dalam mengembangkan talenta muda. Menurutnya, gelaran Piala AFF U23 memberikan platform penting bagi regenerasi pemain yang akan menopang tim senior. Ia percaya tim U23 saat ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing sepak bola Malaysia di regional maupun kawasan Asia. FAM di bawah kepemimpinan Hamidin tidak hanya memberi dukungan moral, tetapi juga memastikan pemain mendapatkan fasilitas terbaik, mulai dari akomodasi nyaman, logistik aman, hingga fasilitas latihan berkualitas, semua disiapkan untuk menjaga fokus dan produktivitas tim selama turnamen. Analisis konteks awal turnamen. Kekalahan dari Filipina di laga pertama menjadi peringatan keras bagi Malaysia. Media seperti New Straits Times bahkan menyebut penampilan tim dismal meski mendominasi penguasaan bola hingga 70% karena tumpul di lini depan dan gagal memanfaatkan peluang VN Express International +1.
Umpan balik dari media dan fans memberi tekanan pada pelatih Nafuzi untuk busur burut momentum yang kemudian diwujudkan dengan kemenangan atas Brunei. Kini, dengan tambahan 3 poin, Malaysia U23 kembali berada di jalur untuk merebut posisi terbaik di Grup A, meski Indonesia tampil dominan dengan hasil 8-0 atas Brunei. Performa Malaysia tetap layak diwaspadai setelah laga melawan Brunei menunjukkan peningkatan taktik dan mental. Tanggapan terhadap supporter dan atmosfer positif. Hamidin turut menyampaikan penghargaan khusus untuk supporter Malaysia, terutama para pendukung muda yang hadir di Senayan. Suara mereka menurutnya memberikan energi tambahan dan dukungan langsung ke lapangan. Ia yakin atmosfer seperti ini mampu terus membakar semangat pemain dan mendukung peluang tim dalam pertarungan turnamen berikutnya. Selama ini, hubungan erat antara FAM dan kelompok supporter seperti Ultras Malaya menjadi indikator penting dalam membangun kultur sepak bola nasional yang inklusif. Meski pernah muncul isu ketegangan antara pengurus dan pendukung, asenutfdc.com+7 YouTube+7 YouTube+7 snsports.com+1 themalaysianreserve.com+1 Hamidin menilai dialog dan komunikasi tetap menjadi kunci harmonisasi semua elemen penggiat sepak bola Malaysia. Momentum untuk meningkatkan kepercayaan. Kemenangan ini gak cuma penting secara angka, tetapi juga berupa modal berharga dalam hal kepercayaan diri. Hamidin tegaskan bahwa tim U23 wajib melanjutkan tren positifnya. Penampilan di laga sebelumnya memperlihatkan bahwa Malaysia mampu bangkit dari tekanan dan memajukan strategi permainan. Bahkan, kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa struktur pengembangan pemain muda di Malaysia mulai menunjukkan hasil. Ini pun diharapkan menjadi modal bagi pembinaan usia dini serta poros kebijakan sepak bola Malaysia ke depan. Apa selanjutnya? Dengan 2 laga tersisa di Grup A, yakni menghadapi tim tuan rumah Indonesia dan 1 tim lain, Malaysia U23 kini menyiapkan taktik ofensif yang lebih tajam dan pertahanan yang lebih rapat. Hamidin optimis bahwa dengan evaluasi internal dan dukungan penuh dari semua pihak, peluang untuk melaju ke semifinal sangat terbuka. Ia juga meminta media dan publik untuk terus memberikan dukungan konstruktif. Baginya, kritik berguna untuk introspeksi, tapi suportivitas yang berkelanjutan jadi bahan bakar penting agar tim tetap percaya diri dan fokus sepanjang turnamen. Penutup solid. Datuk Hamidin bin Haji Mohmad Amin tampil sebagai figur yang tegas namun peduli. Ia menyeimbangkan antara memberi pujian, melakukan evaluasi, dan membangun strategi panjang, semua demi memaksimalkan potensi generasi masa depan. Dengan perbaikan berkelanjutan, konsistensi dukungan supporter, dan komitmen FAM terhadap pengembangan talenta muda, Malaysia U23 tampil bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga ancaman nyata yang bisa memberi kejutan bahkan meraih kemenangan di level regional. Nah, selain itu, berikut ini prediksi berita artikel pernyataan pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain usai laga Malaysia U23 versus Brunei U23. Simak berikut prediksi beritanya. Malaysia U23 kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Brunei Darussalam U23 dalam pertandingan kedua Grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih Nafuzi Zain yang memimpin langsung dari tepi lapangan menilai bahwa kemenangan tersebut adalah bukti nyata dari evaluasi cepat dan kebangkitan mental tim setelah hasil mengecewakan sebelumnya. Fokus pada respon setelah kekalahan. Usai kekalahan 0-2 dari Filipina di laga pertama, Nafuzi Zain tegas mengakui kelemahan mental dan kedalaman skuad muda. Dia menyebut kecemasan membekap pertahanan dan ball watching di babak awal sebagai faktor utama kegagalan melawan Filipina. Wikipedia +11 Vietnam Express Internasional +11 Bernama.
Meski demikian, pelatih berpengalaman ini menekankan bahwa pengalaman isyarat penting bagi fondasi jangka panjang tim muda negara. Nervousness pada awal laga membuat kita kebobolan, tapi saya bangga dengan bagaimana mereka bangkit khususnya setelah melewati tekanan dan mulai bermain dengan karakter yang lebih kuat, kata Nafuzi, merefleksikan proses transisi mental pemain. Persiapan intensif dan adaptasi taktik. Dalam persiapan menghadapi Brunei, Nafuzi mengubah fokus tim ke fase latihan yang lebih intensif. Berdasarkan laporan, dalam seminggu terakhir sebelum turnamen, tim U23 menjalani program Elite Games melawan tim divisi atas seperti Melaka FC, Negeri Sembilan FC, dan PDRM FC guna meningkatkan kondisi fisik dan ketahanan di lapangan ASEAN United FC. Pelatih ini menilai bahwa persiapan melawan klub-klub lokal terbukti krusial dalam memoles mentalitas juara pemain. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa transformasi pendekatan taktik dari kontrol bola pasif menjadi lebih dinamis telah menghasilkan perbedaan saat menghadapi Brunei. Kami menginstruksikan lebih agresif dalam pressing, transisi cepat setelah kehilangan bola, serta memperbaiki koordinasi antar lini. Keputusan ini terbukti efektif saat serangan Malaysia mulai tampil meyakinkan di babak kedua. Menjaga fokus dan respek terhadap lawan. Meskipun Brunei mengalami kekalahan telak dari Indonesia 0-8, Nafuzi menegaskan bahwa mental siap dan fokus tak boleh kendur. Wikipedia +11 thesun.my +11 Bernama. Mereka kalah berat dari Indonesia, tapi saya menekankan kepada pemain jangan remehkan siapapun. Jika kita tidak tampil maksimal melawan tim yang dianggap lemah, kemenangan akan sulit dipastikan, tegasnya. Pendekatan ini mencerminkan sikap respek tinggi pelatih terhadap setiap lawan, sekaligus menjagakan konsistensi mental tim U23 di tengah tekanan dan harapan tinggi dari publik. Regenerasi dan ambisi jangka panjang. Lebih dari sekedar evaluasi pertandingan, Nafuzi mengungkapkan visi strategisnya untuk membangun tim U23 sebagai jalur regenerasi andal menuju tim senior. Sejak mengambil alih pada Januari 2025, ia aktif memonitor kompetisi domestik termasuk Liga Super dan Piala Presiden demi menyaring pemain berbakat. Ia mengapresiasi pemain dari level MLF Cup maupun President's Cup meski menyadari kualitas dan pengalaman mereka berbeda. Tantangan terbesar adalah mencapai target semifinal, namun sebelum itu kita harus bermain baik di setiap laga. Platform seperti AFF U23 adalah panggung ideal untuk mencari talenta yang siap membawa Malaysia ke level selanjutnya, Bernama. Mengakui tantangan di laga berikutnya. Setelah kemenangan atas Brunei, Malaysia U23 masih harus menghadapi tuan rumah Indonesia yang disebut Nafuzi sebagai favorit turnamen. Dalam konferensi pers sebelum keberangkatan, pelatih ini menyatakan penghormatan kepada kekuatan dan dukungan supporter tuan rumah, namun tetap yakin timnya mampu tampil kompetitif. SNSports.co +8 ASEAN United FC +8 thesun.my. Indonesia jelas diunggulkan. Mereka punya supporter luar biasa di GBK. Tapi kami sudah mempersiapkan diri. Fokus utama tetap satu pertandingan pada satu waktu, tambah Nafuzi, sembari menekankan pentingnya mental kuat dan penerapan strategi yang disiplin. Harapan dan pesan untuk supporter. Nafuzi juga menyematkan peran penting supporter dalam motivasi tim. Seperti dikutip via Bernama, ia berharap pendukung Malaysia turut hadir atau memberikan dorongan jarak jauh. Fan support is important. Even though they're not here, I know the team still has support from Malaysia. Bernama. Menurutnya, semangat supporter mampu menjadi energi moral saat terjadi tekanan performance di lapangan.
Evaluasi pemain muda dan strategi pergantian. Pelatih berusia 46 tahun ini juga memberikan komentar terkait kondisi fisik dan rotasi pemain. Sejumlah pemain kunci seperti Alif Izwan dan Hakimi Azim dikabarkan masih dalam pemantauan tim medis ASEAN United FC +2. Nafuzi menyebut bahwa ia akan memantau laporan secara berkala untuk menentukan susunan pemain terbaik menjelang laga melawan Indonesia. Selain itu, ia menonjolkan keutuhan skuad yang lebih luas sebagai pondasi keberhasilan jangka panjang. Kombinasi pemain dari berbagai level kompetisi menjadi kekuatan tak hanya untuk turnamen ini, tetapi juga untuk regenerasi tim senior Malaysia. Kesimpulan, kombinasi evaluasi, taktik, dan mentalitas. Pernyataan Nafuzi Zain usai kemenangan atas Brunei memperlihatkan pendekatan profesional dan visioner. Ia tak hanya merayakan kemenangan, tetapi mengevaluasi kelemahan, merespon taktik, dan menjaga mentalitas tim tetap fokus. Dari memperbaiki pressing hingga memperhatikan mental pemain dan manajemen cedera, semua diarahkan demi harmonisasi performa. Dengan pola ini, Malaysia U23 menunjukkan kesiapan tampil bukan hanya sekedar kompetitor, tetapi calon ancaman utama, terutama melawan Indonesia di laga berikutnya. Jika konsistensi ini dipertahankan, target semifinal bahkan final bukan sekedar angan-angan.